Halo, perkenalkan nama saya Nadia dengan NIM 21104173616. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS metode penelitian bisnis dengan dosen pengampu Bapak Adi Mursalin. Untuk pertanyaan yang bagian A yaitu yang pertama sebut untuk pertanyaan yang bagian A yaitu yang pertama sebutkan dan jelaskan judul proposal penelitian Anda. Jawabannya, judul proposal penelitian saya adalah kepuasan kerja karyawan PT Utama Bina Farma di Pontianak. Pertanyaan yang kedua, jelaskan bagaimana Anda menetapkan judul proposal penelitian Anda. Jawabannya, saya menetapkan judul proposal ini dengan diksi yang tepat dan tidak bertele-tele dan mudah dipahami serta sesuai dengan minat saya. Untuk pertanyaan yang ketiga, jelaskan latar belakang penelitian Anda dan apa yang dimaksud dengan latar belakang. Jawabannya, setiap perusahaan yang didirikan memiliki tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan yang ingin dicapai tergantung pada kebijaksanaan masing-masing perusahaan. Tetapi pada umumnya, baik itu perusahaan besar maupun kecil mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk memperoleh laba yang semaksimal mungkin. Sedangkan pengertian latar belakang itu sendiri adalah penjelasan singkat mengenai topik atau objek penelitian serta penjabaran alasan topik yang dipilih penting untuk dibahas. Untuk pertanyaan yang keempat, dari judul penelitian Anda di atas, coba Anda rumuskan permasalahan Anda dan ada berapa pertanyaan penelitian yang dapat Anda buat. Jawabannya, berdasarkan penelitian yang ada, maka dapat dirumuskan permasalahannya adalah faktor apakah yang paling membentuk kepuasan kerja karyawan PT Utama Bina Farma di Pontianak. Ada satu pertanyaan yang ada dalam penelitian tersebut, yaitu 5. Apakah faktor yang paling penting membentuk kepuasan kerja karyawan PT Utama Bina Farma di Pontianak? Apa tujuan penelitian? Jawabannya, berdasarkan penelitian yang ada, maka dapat dirumuskan permasalahannya adalah faktor apakah yang membentuk kepuasan kerja karyawan PT Bina Farma di Pontianak. Ada satu pertanyaan yang ada dalam penelitian tersebut, yaitu faktor apa yang paling membentuk kepuasan kerja karyawan PT Bina Farma di Pontianak. Untuk pertanyaan yang nomor 5, apa tujuan dari penelitian yang Anda lakukan? Jawabannya, adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa yang paling besar pengaruhnya terhadap kepuasan kerja karyawan PT Utama Bina Farma di Pontianak. Untuk pertanyaan yang nomor 6, jelaskan juga teori-teori yang Anda gunakan untuk mendukung penelitian Anda. Jawabannya, kepuasan kerja menurut Muhammad Ashad 1987-63 adalah suatu sikap yang positif yang menyangkut penyesuaian diri yang sehat dari para karyawan terhadap kondisi dan situasi kerja, termasuk di dalamnya upah, kondisi sosial, kondisi fisik, dan kondisi psikologis. Sedangkan menurut Prof. Dr. Sondang P. Siagian MPA 1989.2128, kepuasan kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pekerjaan yang penuh tantangan, penerapan sistem penghargaan yang adil, kondisi yang sifatnya mendukung, dan sikap rekan kerja. Untuk pertanyaan yang ketujuh, coba Anda cari 3 penelitian terdahulu untuk mendukung penelitian Anda di atas. Jawabannya, kepuasan kerja menurut Muhammad Ashad
1987.263 adalah suatu sikap yang positif yang menyangkut penyesuaian diri yang sehat dari para karyawan terhadap kondisi dan situasi kerja, termasuk di dalamnya upah, kondisi sosial, kondisi fisik, dan kondisi psikologis. Menurut Prof. Dr. Sondang P. Siagian MPA 1989-128, kepuasan kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pekerjaan yang penuh tantangan, penerapan sistem penghargaan yang adil, kondisi sifatnya mendukung, dan sikap rekan kerja. Menurut T. Hani Handoko 1996.2-1995, kepuasan kerja yang lebih tinggi terutama dihasilkan oleh prestasi kerja, bukan sebaliknya. Prestasi kerja yang lebih baik mengakibatkan penghargaan yang lebih baik pula. Untuk pertanyaan nomor 8, berdasarkan judul di atas, coba Anda buat dan jelaskan kerangka berpikir. Jawabannya, apabila faktor-faktor higien diperbaiki, maka menurut DRS Manulang tidak ada pengaruhnya terhadap sikap kerja yang positif. Tetapi kalau diabaikan atau dibiarkan tidak sehat, maka karyawan akan timbul ketidakpuasan. Faktor higien pada dasarnya adalah hubungan kerja dengan lingkungan kerja di mana karyawan bekerja. Seseorang umumnya belum dapat mencapai kepuasan kerja sebelumnya kekecewaan di dalam pekerjaan dapat dihilangkan terlebih dahulu. Tindakan pemimpin untuk dapat menghilangkan kekecewaan karyawan tersebut adalah dengan memperbaiki faktor-faktor higien sebagaimana dibuat di atas, mulai dari kebijaksanaan dan administrasi sampai dengan gaji. Sebaliknya, bila pemimpin hendak memotivasi para pekerja, maka pemimpin perlu menekankan pada faktor-faktor penempatan posisi kerja yang sesuai dengan keahlian, berat ringannya pekerjaan, peralatan yang diberikan untuk menunjang pekerjaan, dan sifat pekerjaan, apakah bersifat monoton atau tidak. Bila semua itu dapat diperoleh, maka akan diperoleh pula kepuasan. Nomor 9, berdasarkan kerangka berpikir yang Anda buat, coba Anda rumuskan hipotesis Anda. Untuk jawabannya, hipotesisnya tidak ada. Lanjut ke pertanyaan 10, coba Anda jelaskan metode penelitian yang Anda gunakan, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan. Jawabannya, metode penelitian menggunakan metode penelitian survei. Untuk populasinya adalah karyawan yang bekerja pada PT Utama Bina Farma di Pontianak yang berjumlah 88 orang. Karena penelitian ini merupakan penelitian populasi, maka sampel tidak diperlukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, kuesioner, dan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah metode prosentase dengan melihat jawaban dari responden melalui kuesioner yang telah disebarkan dan dijumlahkan berdasarkan skor yang ada, dicari prosentase, dan kemudian ditarik suatu kesimpulan. Judul di atas, berapa variabel yang Anda gunakan dalam penelitian Anda? Jawabannya, untuk mengukur variabel dengan dimensi intrinsik dan ekstrinsik, di mana yaitu yang pertama faktor ekstrinsik yang diukur melalui dimensi balas jasa, suasana, dan lingkungan kerja, sikap pimpinan. Yang kedua, faktor intrinsik yang diukur melalui dimensi penempatan posisi kerja sesuai dengan keahlian, berat ringannya pekerjaan, peralatan yang diberikan untuk menunjang pekerjaan, sifat pekerjaan.
Yang ketiga, kepuasan kerja diukur melalui dimensi yaitu faktor ekstrinsik dan faktor intrinsik. Nomor 11, berdasarkan judul di atas, berapa variabel yang Anda gunakan dalam penelitian Anda? Jawabannya, untuk mengukur variabel dengan dimensi intrinsik dan ekstrinsik di mana yaitu yang pertama, faktor ekstrinsik yang diukur melalui dimensi adalah balas jasa, suasana, dan lingkungan kerja sikap pimpinan. Untuk yang kedua, faktor intrinsik yang diukur melalui dimensi di mana penempatan posisi kerja sesuai dengan keahlian, berat ringannya pekerjaan, peralatan yang diberikan untuk menunjang pekerjaan, sifat pekerjaan. Yang ketiga, kepuasan kerja yang diukur melalui dimensi faktor ekstrinsik dan faktor intrinsik. Untuk pertanyaan yang bagian B, yaitu soal yang pertama, sebutkan dan jelaskan topik-topik yang dibicarakan di keempat video di atas. Jawabannya pada video pertama yaitu tentang metodologi penelitian. Untuk video kedua tentang variabel penelitian. Untuk video ketiga tentang variabel-variabel penelitian dalam manajemen pemasaran. Untuk video keempat yaitu tentang judul skripsi manajemen keuangan. Untuk soal nomor 2, sebutkan nama-nama pembicara di keempat video di atas. Yang pertama, video pertama yaitu dibicarakan oleh Prof. Dr. Insinyur Bambang Juanda, MSI. Untuk video kedua dibicarakan oleh Timotius Duha, SEMM. Untuk video ketiga juga dibicarakan oleh Timotius Duha, SEMM. Untuk video keempat dibicarakan oleh ilmuwan muda. Untuk pertanyaan yang ketiga, jelaskan apa yang dijelaskan oleh masing-masing pembicara di keempat video di atas. Yang pertama, untuk video pertama, dalam metode penelitian ini banyak berbagai metode ilmiah yang bisa kita gunakan dalam penelitian. Untuk video kedua, menjelaskan variabel-variabel yang digunakan dalam judul penelitian manajemen sumber daya manusia. Untuk video ketiga, membahas tentang variabel-variabel yang populer digunakan dalam judul penelitian manajemen pemasaran. Untuk video keempat, mempelajari bagaimana untuk merencanakan, mengelola, dan menggunakan sumber daya keuangan dengan baik. Yang keempat, manfaat dan pelajaran apa yang Anda peroleh dari menonton keempat video di atas. Untuk video pertama, manfaat dan pelajaran yang saya peroleh adalah bisa dapat mengetahui berbagai metode ilmiah yang bisa digunakan dalam penelitian. Yang pada video kedua, agar dapat mengetahui apa saja variabel-variabel dalam penelitian. Untuk video ketiga, agar dapat mengetahui apa saja variabel-variabel yang ada dalam manajemen pemasaran. Untuk video keempat, dapat mengetahui menggunakan sumber daya keuangan. Untuk bagian C, sebutkan tugas-tugas yang sudah Anda kerjakan selama Anda mengikuti kuliah metode penelitian bisnis. Untuk tugasnya yaitu yang pertama, meringkas dan membuat video record. Yang kedua, mencari skripsi metode penelitian dari bab 1 sampai bab 3. Yang ketiga, memberikan komentar video di Instagram Bapak. Yang keempat, membuat kerangka berpikir. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya, terima kasih.